Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Bapak Andi Megantara. Saya dengan Pak Andi ini baru bekerja sama, tapi rasanya sudah bertahun-tahun kerjasama dengan Pak Andi ini. Saking kompaknya kita. Yang saya hormati Bapak Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Pak Ade. Yang saya hormati Bapak Direktur Pelaporan dan Statistik di bidang advokasi, penggerakan dan informasi BKKBN. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan, Pak Arsad. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur DUP Wilayah 1. Yang saya hormati para Kepala Dinas Permukiman di 35 Kabupaten. Kemudian para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Kemudian para Kepala Dinas Perhubungan Kawasan Permukiman di Provinsi. Dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Ya, ini memang izin Pak Arsad. Kalau keynote speech agak sulit, saya minta izin kepada Deputi. Pak, saya sedikit panjang yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Ya, jadi ada beberapa tugas yang memang ditugaskan kepada BPW oleh Pak Menteri PUPR, ya, di mana kami selaku Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diminta untuk mengintegrasikan, mengkolaborasikan program yang ada di Kementerian PUPR. Yang pertama ditugaskan oleh beliau adalah bagaimana kita mengkolaborasikan, mengintegrasikan antara program permukiman dan program perumahan, ya, yaitu antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin di dalam program yang kita kolaborasikan ini juga ada kontribusi dari teman-teman Direktorat Jenderal Sumber Daya Air maupun dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Bapak Ibu semua, ini terkait dengan kemiskinan ekstrim. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi, langsung saja terkait dengan rencana kerja. Next. Bahwa ada rencana tahap 1 ya, yang harus diselesaikan pada tahun 2021. Ya, ini memang menjadi tugas yang cukup berat, yang menantang ya, bagi kami semua yang ada di pusat. Ya. Kami berupaya untuk bisa mengimplementasikan target-target yang diselesaikan tahun 2021, yaitu ada 35 kabupaten kota yang diundang pada siang hari ini, ya, yang harus kita selesaikan. Ya. Tetapi ini kelihatannya masih belum bisa kita tuntaskan karena satu dan lain hal. Tapi untuk beberapa tempat teman-teman dari Ditjen Perumahan bergerak untuk berupaya menyelesaikan tugas-tugas ini. Ini tidak akan tuntas karena sekian banyak program-program yang harus kita tangani, sekian banyak kabupaten kota yang harus kita tangani, sekian banyak kecamatan, sekian banyak desa. Ya. Kemudian di tahun 2022, ya, ada sekitar 212 kabupaten kota yang saat ini diwakili oleh teman-teman dari provinsi, ya, yang menjadi target pelaksanaan implementasi tahap 2 untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Diharapkan nanti pada akhir tahun 2024 sebanyak 512 kabupaten kota yang miskin ekstrim bisa kita laksanakan. Tadi saya ikut acara Menko Info, ya, di sebelah saya ada salah satu bupati. Saya tanya, Pak, Bapak termasuk miskin ekstrim enggak? Enggak, katanya. Saya sudah terbebas dari miskin ekstrim, Pak. Alhamdulillah. Kenapa, Pak? Nanti akan ada bantuan, Pak. Sebelah, tuh, kalau ada bantuan, gimana caranya, Pak? Katanya. Ini rupanya sudah tidak miskin ekstrim. Pada saat dengar ada program yang dari PUPR, dia mau miskin ekstrim lagi. Biasa saya ingat tahun 96, 97, 99, saat saya menangani program P3DT, kan pada saat kemiskinan ekstrim desa dikatakan desa miskin, semuanya protes gitu kan. Pada saat ada bantuan P3DT semuanya mengatakan, Pak, saya desa miskin gitu. Jadi memang pernak-pernik yang terjadi. Diharapkan tahun 2024 miskin ekstrim akan menjadi 0%. Kemudian program-program apa yang bisa kita kolaborasikan di PUPR? Jadi ada program yang namanya infrastruktur berbasis masyarakat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait dengan PAMSIMAS, kemudian SPAM, kemudian SANIMAS, sanitasi pedesaan padat karya, kemudian sanitasi pondok pesantren, TPS 3R, kemudian PISU Kotaku. Ya, ini program dari
Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan kita coba kolaborasikan dengan program yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan, yaitu program BSPS. Nah, ada syarat beberapa BSPS ini yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu, bahwa adanya terkait dengan kepemilikan hak. Ya. Ini memang menjadi catatan kami, ya, apakah ini bisa direlaksasi. Kami sudah sampai kepada Pak Menteri, ya, Pak Menteri masih berpikir apakah ini bisa direlaksasi. Tapi dengan adanya surat dari Bapak Menko PMK, kelihatannya Pak Menteri akan menyetujui proses terkait dengan bahwa program BSPS bisa kita lakukan pada permukiman atau pada rumah yang bukan merupakan hak milik. Karena tadi Pak Deputi mengatakan namanya miskin ekstrim, ya kebanyakan ya memang tidak memiliki hak miliknya dia. Sementara itu harus kita tangani dengan terobosan-terobosan yang kita pikirkan segera, gitu ya. Tidak kemudian Pak Deputi, harus segera Pak. Ya. Kemudian terkait dengan swadaya juga, gitu ya. Jadi saya menceritakan lah. Saya menyampaikan surat kepada Pak Menteri, ya, terkait dengan program BSPS untuk kemiskinan ekstrim, ya, bahwa kalau BSPS harus dilaksanakan harus ada relaksasi. Catatan dari Pak Menteri luar biasa, kata Pak Menteri sudah tahu miskin ekstrim kok di kita swadaya katanya, ya, dengan tanda seru 10 buah ya Pak Asad ya. Ini menjadi pembuka kita, ya kita akan coba lakukan BSPS untuk miskin ekstrim itu bukan BSPS yang biasa, gitu, tapi BSPS yang dengan pendekatan-pendekatan lain, gitu. Kemudian berikutnya tadi terkait dengan 212 fokus ya di Kabupaten Kota tahun 2022, ini ada sebarannya di Provinsi Aceh ada 13 kabupaten kota, kemudian Sumatera Utara ada 7 kabupaten kota, ya, Sumatera Barat 1 ya. Pak Kadis 1 Pak, Sumatera Barat Pak Yarasukma. Kemudian Riau ada 2 ya, Sumatera Selatan ada 9 ya. Demikian juga provinsi lain variatif, ya. Ada Jawa Barat yang cukup banyak, ya. Kemudian juga NTT cukup banyak, Jawa Timur juga cukup banyak. Jadi ada 211 kabupaten kota yang kita coba tangani, ya, dengan program-program infrastruktur PUPR. Ya. Sudah pasti PUPR bukan satu-satunya kementerian yang bisa menuntaskan miskin ekstrim, jauh panggang dari api. Gitu, ya. Kita hanya sebetulnya mensupport, ya, kegiatan-kegiatan dari seluruh kementerian lembaga yang dikoordinatori oleh Kemenko PMK, ya, untuk melaksanakan atau mencoba minimalisir kemiskinan ekstrim dengan pendekatan infrastruktur. Ya. Pasti program dari PUPR tidak bisa menuntaskan miskin ekstrim, kita hanya salah satu. Gitu. Tapi yang paling penting adalah statement dari Pak Menteri bahwa program-program infrastruktur berbasis masyarakat dan program-program BSPS ya didedikasikan untuk menangani kemiskinan ekstrim. Kalau kemarin-kemarin, nah mungkin pendekatannya bukan kemiskinan ekstrim, tapi pada tahun 2022 kita diminta bahwa program-program infrastruktur berbasis masyarakat dari Cipta Karya dan program-program perumahan, terutama BSPS, didedikasikan untuk menangani kemiskinan ekstrim. Ya. Tapi ada juga tantangan-tantangan dari kita, tantangan-tantangan yang kita terima terkait dengan implementasi AKBD tersebut. Kami coba dekati kemiskinan ekstrim, ya, bahwa kemiskinan ekstrim adalah salah satu masalah pelik kita tahu bersama, gitu ya. Jadi Pak Menteri juga sempat tidak enak hati istilahnya ya pada saat Menteri Bapanas mengatakan bahwa PUPR menangani kawasan kumuh, tapi kumuhnya bukan berkurang, tapi kumuhnya bertambah, gitu. Ya, berarti ada sesuatu yang salah. Ya, demikian juga barangkali miskin ekstrim. Kita melakukan terobosan-terobosan ya, untuk penanganan miskin ekstrim, tetapi jumlah miskin ekstrim barangkali tidak berkurang, ya, bahkan bertambah. Itu yang menjadi tantangan bagaimana peliknya penanganan kemiskinan ekstrim tersebut. Nah, secara umum kemiskinan dari seorang atau kelompok orang adalah berupa ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tadi disampaikan oleh Pak Deputi, ya, kebutuhan dasar seperti papan, sandang, tempat tinggal sehat, pendidikan dan kesehatan yang layak. Itulah yang menyebabkan kalau itu tidak dipenuhi, kita dinyatakan sebagai kelompok miskin ekstrim. Kemudian apa faktor-faktor utama yang menyebabkan kemiskinan adalah keterbatasan lapangan kerja dan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dari kegiatan ekonomi, ya, karena tidak ada kegiatan ekonomi, dia tidak punya penghasilan, ya, tidak punya penghasilan, dia tidak bisa memberi kebutuhan pokok hidupnya. Ya, kemudian sumber daya alam yang terbatas, gitu. Ya, barangkali daerahnya kering, ya, dia tidak bisa bergerak untuk melakukan penanaman, palawija dan lain sebagainya, sehingga tidak punya penghasilan. Kemudian akses kepada kawasan produktif juga terbatas. Ya.
jauh dari kawasan industri, jauh dari kawasan ekonomi, gitu kan ya, sehingga mendorong atau menyebabkan wilayah tersebut menjadi semakin miskin. Juga pendidikan dan keterampilan yang terbatas, tidak punya pendidikan, tidak punya keterampilan, mau melamar kerja juga tidak punya keterampilan, akhirnya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, miskin lagi. Gitu. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan yang layak, yang saling terkait satu sama lainnya. Ya. Nah biasanya kemiskinan ini diikuti oleh kerusakan lingkungan, ya, hutan dirambah, ya, kemudian melakukan penanaman di tempat-tempat yang tidak seharusnya, ya. Kemudian juga penduduk produktif yang generasi mudanya pindah ke tempat yang maju, gitu. Karena di tempatnya tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, dia pindah keluar, gitu. Ya akhirnya desa tersebut tidak ada orang produktif, ya, dia akan semakin miskin juga. Gitu. Nah, kemiskinan ini bersifat akumulatif yang ujung-ujungnya berkait dengan ekstrim. Ya. Kemudian kemiskinan ekstrim adalah pendapatan kurang dari 1,9 US dollar per hari dalam purchasing power parity dollars. Ya. Ini ada 4% penduduk Indonesia yang berpenghasilan di bawah 1,9 US dollar. Kemudian ada penanganan kemiskinan ekstrim tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi. Kemudian kerangka percepatannya tadi ya, ada pertama adalah bagaimana menurunkan beban pengeluaran. Ya. Ada terobosan-terobosan terkait dengan bansos, kemudian jamsos, kemudian jaring pengaman COVID-19, kemudian bagaimana peningkatan pendapatan. Ya. Peningkatan pendapatan terus dengan pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, akses pekerjaan, dan respon kebijakan COVID-19. Kemudian juga bagaimana kita bisa menurunkan wilayah kantong kemiskinan. Ya. Caranya seperti apa? Bahwa kita harus meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, meningkatkan konektivitas antar wilayah. Nah biasanya ya Kementerian PUR kalau kita datang ke kabupaten kota, datang ke kecamatan, kita ingin menangani miskin ekstrim, rata-rata mintanya jalan, Pak jalannya rusak, Pak jalannya ini, gitu. Nah ini jadi enggak ini, gitu, agak nggak nge-match, gitu. Karena kalau semua ditangani jalan, berapa kebutuhannya, nggak akan cukup. Nah, itu butuh kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya terkait hal tersebut. Kemudian Pak Deputi izin kami menawarkan konsep penanganan Pak, ya. Bahwa kita sepakati kemiskinan ekstrim ini membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian dukungan penanganan dapat berupa sarana dan prasarana dasar dan peningkatan konektivitas, kemudian peningkatan pendapatan dan kegiatan produksi, meringankan beban pengeluaran masyarakat tadi disampaikan di depan. Ya. Nah, dukungan apa saja bisa didapatkan, ya, atau yang bisa kita eksekusi. Pertama dukungan spasial, ya bukan asusila, yang spasial. Yaitu subsidi sosial, kesehatan, pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan lain-lain. Kemudian ada penanganan yang bersifat spasial, bagaimana terkait dengan jalannya, konektivitasnya, bagaimana sarana kesehatannya, bagaimana sanitasinya, bagaimana air minumnya. Jadi kalau PUPR masuk ini pertama kita menangani stunting, ya, kemudian minim air minum, ya, tidak ada air bersih, kemudian BSPS-nya terkait dengan perumahannya. Nah, agar dukungan penanganan ini dapat terlaksana tepat sasaran dan efisien, maka dukungan tersebut perlu dikonvergensikan dalam lokus permukiman. Jadi kita ingin memilih lokasi-lokasi nanti ya Bapak Ibu semua dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, ya, kalau bisa memilihkan satu desa yang terkumpul sebagai kawasan ya atau lingkungan ya, yang memang dia miskin ekstrim, ya kita coba kolaborasikan berbagai program PUPR yang ada di sana. Misalkan, ada sekelompok orang, 60 orang dalam satu RT, ya, jalan lingkungannya kita masuk, kita tangani, kemudian sanitasi, kita masuk, kemudian BSPS-nya masuk di sana, gitu. Sehingga terlihat perubahannya. Daripada misalnya dalam satu RW, satu RT-nya hanya 2 rumah masuk BSPS, di RT yang lain 10 rumah masuk BSPS. Nah itu agak sulit kita mengintegrasikannya. Ya, tapi kalau dalam satu permukiman akan lebih mudah untuk kita melakukan integrasi. Berikutnya adalah skemanya seperti apa gitu. Next. Nah, kita bayangkan ada permukiman klaster ya di kawasan yang ada kawasan usahanya, kemudian ada sarana produksi dan sarana umum jalan. Ini sebagai target yang akan kita lakukan penanganan atau penanggulangan kemiskinan ekstrim di sana. Ya. Nah, wilayah tersebut pasti butuh dukungan kesehatannya, ya, pendidikannya, koperasi, pelatihan keterampilan, bantuan sosial. Ya. Kalau ada koperasinya kan masyarakat bisa saling simpan pinjam, kemudian disediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya.
kemudian dilatih keterampilannya, kemudian bantuan sosial. Kemudian juga kita melakukan dukungan perbaikan dan pembangunan perumahan, kita bisa masuk di kawasan tersebut ya. Penanganan sanitasi, air bersih, limbah, persampahan, kemudian akses jalan lokal ataupun jalan regional. Ya. Kemudian sarana fasilitas umum untuk pendidikan dan puskesmas, kemudian pintu-pintu outlet, ya kalau ada ke pelabuhan, bandara, dan sarana usaha. Ini jadi dipikirkan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR semua. Ya. Hanya beberapa kegiatan yang bisa dilakukan Kementerian PUPR. Ini butuh kolaborasi seluruh kementerian yang alhamdulillah dikomandoi oleh Bapak Menko PMK melalui Pak Deputi. Ya. Nah, outputnya kalau kita bisa saling berkolaborasi di satu titik, di satu kawasan, ya, pasti akan terjadi peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang pernah terjadi. Ya, kemudian adanya kesempatan kerja karena kita bentuk kawasan-kawasan usaha dan sarana produksi di dalam satu wilayah tersebut. Ya. Kemudian akan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Ya, outcome-nya diharapkan pengentasan kemiskinan bisa terjadi. Jadi menjadi tantangan kita itu. Mudah digambar, ya, mudah dikonsepkan, sulit dilaksanakan. Tapi itu menjadi tantangan yang harus kita kerjakan. Ya. Kemudian berikutnya adalah pendekatan keterpaduan yang harus kita lakukan. Ya. Karena lokus penanganan kluster pemukiman, maka infrastruktur dan sarana pemukiman dijadikan sebagai kerangka dasar keterpaduan. Maka harus ada lokus, ya, harus ada kluster. Ya. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Ya. Pada saat kita harus memilih kluster mana sih harus kita tangani dalam satu desa. Saya yakin di 212 kabupaten kota ini, kalau kemarin asumsikan dalam satu kabupaten kota ada 5 kecamatan ekstrim, ya berarti ada 1000 kecamatan ekstrim. Ya. Nah, dari 1000 kecamatan ekstrim, satu kecamatan ada 5 desa ekstrim, berarti ada 5000 desa. Ini banyak sekali gitu. Ya. Nah, kita akan mencoba mainkan dengan pendekatan spasial yang harus kita lakukan. Kemudian penanganan perumahan, fasilitas umum, jalan dan sarana lain diterpadukan dalam lokus-lokus kawasan pemukiman. Ya, ini kawasan-kawasan pemukiman ini merupakan kluster-kluster perumahan khusus untuk kawasan pemukiman di pulau kecil disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Dengan keterpaduan sarana prasarana tersebut akan menghasilkan pelayanan dasar dan lingkungan permukiman yang memadai dan meningkatkan kualitas lingkungan. Ini hanya gambaran konsepnya. Ya, next. Ya, dari satu tempat yang tadinya rumahnya tidak teratur, ya, kemudian tapi memiliki kawasan potensi yang belum dikembangkan untuk pengembangan pertanian. Kemudian program kita masuk, ya, kita masuk ke program SPAM, ya, kemudian kita tentukan di mana pusat kegiatannya, permukimannya kita tata, ada pemukiman baru, ya, istilahnya kalau kata Pak Deputi tadi, masyarakat yang tidak memiliki hak milik mungkin kan nggak di sana. Kita bentuk di satu titik yang tanahnya barangkali dimiliki oleh Pemda, yang nanti akan diserahkan kepada masyarakat. Gitu. Ya, kita pilih lokasinya di mana. Kalau sekarang contohnya barangkali ada daerah terintegrasi, kan, seperti itu. Ya. Ini juga barangkali untuk daerah-daerah yang masyarakatnya tinggal di lokasi yang miskin ekstrim, tetapi tidak memiliki hak milik, barangkali bisa dibantu kolaborasi dengan Pemda untuk memilihkan tempat yang tanahnya dimiliki oleh Pemda. Yang akan kita bangun di sana perumahannya. Nah, kemudian kita bentuk kawasan-kawasan potensi untuk pengembangan apakah itu pertanian, perkebunan, ya, sehingga kedepannya akan tercipta kluster pemukiman dan keterpaduan Kementerian PUPR dengan sektor lainnya. Sekali lagi, ini bukan hanya kerja Kementerian PUPR, pasti dibutuhkan kolaborasi dengan kementerian yang lain. Kita coba menyusun bagan alir, Pak Deputi. Ya. Ini kelihatannya kita butuh waktu sampai dengan 3 bulan ya Pak Deputi. Kalau kita ikutin semua prosesnya ini dengan tertib gitu. Karena kita kan terbiasa menerobos, ya, pengen shortcut, akhirnya fail. Nah, saya sebagai Pak Deputi ini sepakat dengan saya. Kita sebagai tahapan-tahapan yang nyata, dan perlu adanya konsistensi dari kita. Tidak mungkin tadi 5.000 desa kita tangani secara bersamaan dalam satu waktu. Kita pilihkan, ya, dalam satu kecamatan, misalnya satu desa, atau dalam satu kabupaten hanya 5 desa yang kita eksekusi atau 3 desa, gitu. Tapi kita tuntaskan di sana. Ini akan menjadi embrio-embrio, menjadi sampel-sampel bagaimana penanganan kemiskinan ekstrim secara paripurna. Karena sekali lagi, kita tidak bisa menangani program-program ini secara tuntas dalam satu periode, dalam satu waktu. Kita buat champion-championnya dalam satu tempat, kemudian akan menjadikan percontohan yang mudah-mudahan 2024 bisa selesai. Semuanya tergantung kepada kemampuan kita memanage alokasi yang ada. Kemudian berikutnya, ada harapan, ada konsep, ada tantangannya. Gitu, ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita mengumpulkan, menajamkan, dan mengolah data.
Tadi Pak Divis mengatakan kalau kita bicara bansos ya datanya data DTKS gitu kan ya. Nah kalau kita bicara masalah stunting, kemiskinan ekstrim, ya. Nah, sementara ini Pak Direktur BKKBN, kita sepakati kemarin menggunakan data dari BKKBN, Pak. Ya. Jadi terlepas dari tidak ada data yang sempurna, tidak ada data yang paling ideal, tetapi kita lakukan, oh inilah data yang kita miliki saat itu. Ya, nanti data BKKBN tetap kita lakukan verifikasi dan validasi Bapak di lapangan. Bukan untuk menyalahkan, hanya untuk memastikan saja gitu. Ya, kan barangkali fasilitatornya saat itu sedang tidak konsentrasi, Pak ya, salah mencontreng dan lain sebagainya. Tapi kami sangat apresiasi Pak terkait dengan data yang dimiliki oleh BKKBN. Pak itu merupakan data yang bisa kita dekati untuk penanganan infrastruktur PUPR. Ya. Di sana ada data terkait dengan RTLH, di sana ada data terkait dengan sanitasi tidak layak, ada data terkait air minum tidak layak. Ya. Di data-data BKKBN ya kita memiliki di 35 kabupaten miskin ekstrim. Nah mudah-mudahan ya Pak Deputi, ya Pak Direktur BKKBN, kami segera mendapatkan data 212 kabupaten kota untuk tahun 2022, ya, sehingga Pak Arsad, kemudian teman-teman dari Cipta Karya bisa segera melakukan analisis ya, dari data yang 212 kabupaten kota yang barangkali bisa diterima oleh Kementerian PUPR. Nah, dari data BKKBN, jelaskan tadi Pak, kita lakukan verifikasi data ya. Kemarin contohnya di Kabupaten Badung Pak, datanya bagus Pak, ya. Datanya valid. Ya. Pak Deputi menjanjikan ada on top Pak buat Bapak untuk survei. Ya. Tapi di beberapa kota juga ada beberapa hal yang agak miss Pak, tidak Pak, karena kami lakukan verifikasi dan validasi sekali lagi. Kemudian bagaimana kami mengintegrasikan antara data yang dari BKKBN terkait RTLH dan data-data yang ada di IRTLH yang ada di teman-teman di Dijen Perumahan Pak. Ya, kita coba lihat kesesuaiannya gitu Pak. Jadi kita tidak lihat perbedaannya Pak, kita lihat kesamaannya Pak, supaya lebih mudah hidup ini Pak. Ini yang sudah kita lakukan bersama Pak. Kemudian data-data apa saja yang sudah kita kumpulkan? Yang pertama, kita sudah memiliki data stunting by address ya dari teman-teman BKKBN. Sudah ada 10 provinsi, 7 provinsi miskin ekstrim dari data teman-teman TPN 2K dan 3 provinsi direktif Menteri PUPR. Yang mana direktif Menteri PUPR? Jadi Pak Menteri PUPR adalah kita akan menangani miskin ekstrim di Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, kemudian di Kabupaten Mentawai, dan satu lagi di Enggano Bengkulu Utara. Ya, itu yang menjadi prioritas Kementerian PUPR. Kemudian kami juga sudah memiliki data pendataan keluarga 2021 by address, ya, mencakup 6 provinsi miskin ekstrim. Yang belum kami dapatkan adalah Papua. Kemudian data BSPS 2021, ya, by address kami coba kolaborasikan yang kami dapatkan dari data Rumah Swadaya, kemudian juga data infrastruktur berbasis masyarakat by lokasi yang kami dapatkan dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman di Kementerian PUPR. Nah, data-data tersebut kita coba kolaborasikan, kita coba analisis ya. Mudah-mudahan bisa keluar lokasi-lokasi mana yang menurut kami menjadi prioritas untuk penanganan itu. Karena BPW bolak-balik ditanya teman-teman dari Jalan Cipta Karya dan Perumahan, yang mana Pak desanya? Jadi kalau kami tidak memiliki list desa yang disupport oleh teman-teman dari BKKBN, ya kami juga agak kesulitan. Kemarin kita juga mengundang Pak teman-teman dari Kementerian Sosial, ya Pak Arsad, tadinya berharap sangat kita bisa mendapatkan data penghasilan Pak. Iya. Ya, jadi untuk memilih apakah ini bisa BSPS murni Pak atau ini BSPS terobosan gitu Pak. Tapi ternyata katanya tidak ada ya Pak Arsad ya. Tapi data RTH-nya ada. Jadi sedang kita cari, kita sedang kolaborasikan Pak, karena memang di negara kita ini Pak, kalau ngobrol seperti ini enak Pak. Tapi pada saat kita minta datanya, sulitnya setengah mati. Ya. Kita diminta surat dari Pak Sekjen lagi, surat dari Pak Menteri lagi, MOU yang sudah ada minta diperbaharui Pak. Seperti itu. Barangkali dengan adanya Pak Deputi ini semuanya bisa lebih mudah Pak. Ya, sehingga bisa mempercepat proses pertukaran data, proses analisis data gitu. Karena kami sebetulnya kami tidak butuh data sebesar itu gitu. Kami hanya butuh data penghasilan, kami butuh data RTLH, kami butuh data stunting, kami butuh data yang tadi RTLH lagi untuk yang BKKBN. Itu saja kami butuh. Yang lainnya mau di hidden silahkan gitu. Tetapi kami butuh besaran dari lingkup RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai lingkup ke kabupaten kota. Baik, yang terakhir ya sebagai penutup bahwa kita sepakat bahwa dalam penanganan kemiskinan ekstrim, pemerintah perlu intervensi secara serius. Yang hal ini membutuhkan
melakukan konservasi kebijakan berbagai instansi agar dapat tepat sasaran dan efisien. Kemudian agar konvergensi dapat dilaksanakan dimulai dengan penentuan lokus-lokus permukiman dan infrastruktur PUPR berupa kawasan terbangun. Itu yang akan menjadi PR kita bersama. Kemudian perlu penyiapan peta klaster perumahan, keterbatasan infrastruktur yang telah ada dan pemukiman, serta perkiraan kebutuhan infrastruktur. Itu yang kita harus bermain sekarang di peta. Ya, Pak. Kami sudah kumpulkan peta-peta yang ada. Ya. Peta 212 kabupaten kota sudah ada, kemudian 512 juga kami sudah ada. Kami akan mengundang teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri untuk bisa Pak Deputi menyurati lagi ke teman-teman kabupaten kota yang 212 ini untuk mengirimkan dari satu kabupaten 5 kecamatan dan kecamatan 5 desa seperti yang 35 kabupaten kota di tahap pertama gitu. Ya mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan. Kemudian Pak Menteri PUPR sesuai arahannya akan mengintegrasikan program perumahan dan permukiman dalam skala kawasan. Ya. Nanti juga barangkali kita akan integrasikan dengan program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air maupun Direktorat Jenderal Bina Marga. Ya. Nah tantangannya seperti yang saya jelaskan tadi adalah penyiapan dan pengolahan data serta penyepakatan lokus kecamatan. Jadi saya sangat berharap teman-teman kabupaten kota bisa memilih lokus kecamatannya memang yang butuh terobosan, gitu. Butuh integrasi program, butuh penanganan segera. Pasti semuanya mengatakan, Pak, kami punya 10 kecamatan, semuanya butuh, gitu. Ya, semuanya prioritas. Tapi saya yakin dalam hati kecil Bapak Ibu semua pasti tahu kecamatan mana yang paling prioritas. Ya. Desa mana yang paling prioritas, gitu. Karena kita bisa mengeksekusi dalam satu waktu semua kecamatan, semua desa yang ada. Kemudian terima kasih bahwasanya juga telah memberikan data by address di KKBN untuk 35 kabupaten kota. Mudah-mudahan Pak Direktur bisa mendapatkan untuk yang 212 kabupaten kota. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, ini kebetulan saya dipesankan oleh Pak Arsad untuk sekaligus membuka acara rapat koordinasi penyiapan pelaksanaan BSPS dalam mendukung program penanganan bencana ekstrim, stunting, dan kawasan kumuh tahun anggaran 2022. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat koordinasi penyiapan pelaksanaan BSPS dalam mendukung program penanganan bencana ekstrim, stunting, dan kawasan kumuh tahun anggaran 2022 ini secara resmi dibuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.